mau tanya teman-teman di sini gimana progres belajar UTBK-nya. Mungkin kelas-kelas sebelumnya gimana, cara ngajarnya, terus secara pribadi belajarnya gimana, ada yang mau diceritain dulu nggak sih? Atau belajar sejarah gimana, yang udah aku share apa udah ada yang baca gitu, yang jurnal, gimana teman-teman? Halo, selamat datang, Revina. Mana nih Revina? Tadi mas. Oke, jadi malam ini langsung aja kita akan belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebenarnya materi ini cukup cukup luas ya, soalnya udah menyangkut kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam juga di Indonesia. Dan untuk menjelaskan ini ya tentu nggak bisa sehari gitu, satu malam, apalagi cuma maksimal 1 jam ya untuk kelas kita. Jadi mungkin aku ngejelasin poin-poin pentingnya aja buat bekal teman-teman belajar mandiri gitu. Kerajaan Hindu juga dan Islam di Indonesia. Nah, kan kalau di SMA, SMK, atau sederajat itu, kalau di sekolah-sekolah biasanya menjelasin bahwa Kutai Martadipura atau Kutai yang pertama itu yang letaknya di Kalimantan merupakan kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan Hindu. Nah, sebuah fakta ialah manusia purba tertua yang ditemukan di wilayah Indonesia itu sudah berusia 1,8 tahun. 1,8 juta tahun maksudnya. Apakah kerajaan baru muncul di abad keempat setelah berjuta-juta tahun manusia manusia sudah ada di Indonesia, ataukah bagaimana? Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah kerajaan di luar Indonesia, itu contoh seperti kerajaan Mesir kuno, itu ada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, itu sudah ada kerajaan di situ, dan rajanya itu disebut dengan Firaun. Nah, Firaun itu sebenarnya bukan nama raja, bukan nama suatu raja, tapi suatu gelar raja di Mesir kayak gitu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kerajaan pertama di Indonesia apa sih? Apakah benar Kutai ini? Teman-teman ada yang mau ngasih pendapatnya mungkin? Silakan. Mungkin ada yang udah belajar tentang ini. Yuk, santai aja. Kutai Martadipura. Nah, untuk Kutai yang baru itu yang ada di abad ke-16 ke-17 itu namanya Kutai Kartanegara. Jadi beda ya antara Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara tadi. Itu pada akhirnya Kutai Martadipura ini di, melepuk, dijajah gitulah, perang gitu sama Kartanegara yang sekarang menjadi kota Kutai. Tuh, ini Kutai Martadipura sudah ada sejak tahun atau abad keempat Masehi, sedangkan
Kutai Kartanegara itu kalau nggak salah, aku juga lupa tepatnya, mungkin abad ke-15 atau 16 itu. Nah, itu. Terus, nah ini kan versi konvensional gitulah yang sering diajarkan di sekolah-sekolah, bahwa Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Akan tetapi setelah ditelisik lagi, ternyata banyak kerajaan di wilayah Indonesia sekarang yang ternyata sudah ada sebelum Kutai ini ada gitu. Nah, mengapa sih Kutai ini disebut sebagai kerajaan pertama? Karena banyak peninggalan yang mendukung hal ini. Sedangkan kerajaan-kerajaan lain sebelum ini, bukti-bukti otentiknya itu cukup jarang. Sedangkan Kutai Martadipura seperti Prasasti, Yupa, dan sebagainya itu sangat banyak sehingga bisa dikenal sebagai kerajaan pertama. Nah, ini setelah aku baca-baca di jurnal, browsing, dan baca beberapa buku dan nonton video yang ada di beberapa bimbingan online, aku menemukan ini, kerajaan tertua di Indonesia, ada kerajaan Sagara Pasir sekitar abad 1 Masehi, abad 1 sebelum Masehi, terus ada kerajaan Caringin Kurung sekitar tahun 400 sebelum Masehi, dan kerajaan Salaka-Negara tahun 130 Masehi sampai 358 Masehi. Nah, untuk Salaka-Negara ini bukti-buktinya cukup kuat ya. Bukti keberadaan kerajaan ini. Dan kebanyakan dari kerajaan ini merupakan tempatnya di Jawa Barat. Setelah kerajaan Salaka-Negara ini nggak ada, dilanjutkan dengan kerajaan Tarumanegara. Jadi Salaka-Negara dan Tarumanegara itu berperang ketika abad sekitar 4 Masehi. Kayak gitu. Terus untuk sebagai biar enak, materi kita malam ini akan saya selingin dengan nonton video-video tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, timelinenya gitu sih. Ada yang pernah nonton ini enggak? Video di YouTube kok. Belum. Tentang timeline. Belum. Ada suaranya enggak? Ada. Oke. Nah, cepetnya. Jadi video ini aku ambil di YouTube sih, dari rentang waktu 10.000 tahun sebelum Masehi sampai tahun 2017. Sejarah Jawa dimulai dari munculnya kebudayaan maju pertama di Gunung Padang sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Nah, di sini Gunung Padang yang bentuknya seperti piramid itu. Kita di video ini lebih fokus di kerajaan yang ada di Jawa sih. Soalnya kalau aku cari timeline yang ada di YouTube yang mencakup Nusantara itu kayaknya malah terlalu besar cakupannya, soalnya
terkesan membahas Asia Tenggara, lalu kan Nusantara yang kita kenal sebagai Indonesia ini, ya karena Nusantara juga seperti Malaysia, Singapura itu kan termasuk Nusantara sebenarnya. Tetapi setelah zaman modern ini menjadi negara-negara tersendiri. Ya persis lah seperti negara-negara ini, kan ini juga negara kan kerajaan. Ini masih terpisah-pisah gitu. Oh ya, untuk ini yang abu-abu ini, abu-abu gelap, itu peradaban awal, jadi bukan kerajaan kayak ini. Atau negara. Ini ada keterangan. Nah, ini awal kemunculan Tarumanegara. Awalnya Tarumanegara cuma segini dan Salaka Negara sangat menguasai ya. Ini sekitar Banten dan Jawa Barat itu dulu Salaka Negara dulu yang muncul. Terus pada tahun ini sekitar 360-an ya Masehi, Tarumanegara muncul. Nah, setelah sekitar 2 atau 3 abad ya, 2 abad lah, Salaka Negara itu menguasai daerah Jawa Barat dan Banten. Sekarang akhirnya Tarumanegara menguasai daerah tersebut, menggantikan Salaka Negara. Kita lihat aja dulu sih gitu.
Nah, itu teman-teman video tentang apa ya, timeline lah, tentang waktu kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Jawa ya, khususnya. Nah, setelah menonton video tadi, gimana sih menurut teman-teman tentang banyaknya kerajaan di Pulau Jawa ya? Itu padahal di Pulau Jawa aja, belum di Sumatera, Kalimantan, terus Sulawesi, itu belum. Itu cuma Pulau Jawa aja dan ternyata sebanyak itu. Dan setelah kita mengetahui hal tersebut, sangat luar biasa bahwa kerajaan-kerajaan kecil yang pernah berdiri di zaman dahulu itu sudah menjadi dan bersatu menjadi Indonesia sekarang. Itu menurut saya sangat luar biasa sih. Kalau yang saya tangkap dari video itu, bangsa kita, bangsa Indonesia sangat epic lah, karena dapat menyatukan kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat banyak gitu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya tentang video tersebut? Atau dapat insight baru, atau ingin mempelajari apa tentang dari video tersebut? Silahkan yang mau bicara. Kalau menurut saya itu banyak banget sih Kak. Sebenarnya kan sama ini saya belajarnya cuma yang ada di buku aja kan, nggak explore lebih. Ternyata banyak juga yang belum tahu dan ternyata banyak. Banyak sekali ya. Iya, Mungkin aku share screen lagi aja. Aku mau jelasin dari video itu mungkin biar lebih enak. Oke, makasih. iya sama-sama. Udah muncul lagi ya. Kita lihat lagi, mungkin aku sambil jelasin aja kali ini. Nah, ini pertama Salaka Negara ya, yang sudah aku jelasin tadi. Dan ini tahun 350 Masehi, ini udah apa ya, di ujung tanduk lah Salaka Negara. Salaka Negara ini
letaknya kira-kira setelah diteliti ada di Banten, pusat pemerintahannya. Negara. Dan gimana di daerah-daerah ini, daerah putih? Ini tulisannya kebudayaan maju. Ini ada kerajaan nggak sih di sini atau di tempat lainnya? Kalau dari bukti-bukti yang ada, memang tidak ditemukan kerajaan-kerajaan gitu sih. Kalau tapi dari interpretasiku sudah ada suatu kelompok komunitas gitulah setingkat desa, tapi tidak bisa disebut kerajaan karena cakupannya terlalu kecil dan kerajaan sebesar ini, tempat-tempat seperti ini belum bisa disebut kerajaan karena ya nggak memenuhi persyaratan gitulah istilahnya. Gitu. Terus saya lanjut. Sangat cepat ya. Cuma beberapa tahun aja ini Tarumanegara bisa menguasai, oh ya, gini. Nah, Tarumanegara ini raja pertamanya, sebentar, aku lupa namanya. Raja pertama Tarumanegara itu pokoknya dia itu berasal dari India. Jadi ketika sekitar tahun 360 Masehi itu di India terjadi perang ya. Perang dan mereka mengungsi sampai tiba di Jawa. Kayak gitu. Dan pada awalnya rombongan itu disambut baik oleh Raja Salaka-Negara gitu. Akan tetapi setelah Tarumanegara ini diterima dengan baik, terus kan ini dekat pantai ya, pelabuhan sini. Jadi banyak komoditi dari luar. Itu perdagangan dari luar juga lewat sini. Akhirnya Tarumanegara mempunyai basis ekonomi yang baik sehingga ya begitulah ingin menguasai wilayah lain. Nah, sampai akhirnya Tarumanegara menjadi negara atau kerajaan yang sebesar ini. Nah, masalah raja-raja itu teman-teman bisa cari detailnya sendiri sih. Yang penting kalau belajar sejarah itu, kalau udah tahu temanya kayak apa, itu enak kok. Pokoknya teman-teman sering baca, sering explore gitu, mudah mengerjakannya. Yang penting runtutan sejarahnya itu jelas, teman-teman bakal enak belajarnya. Tarumanegara ini muncul lagi Indra Prahasta. Mungkin ini sekitar Jawa Tengah ya. Ini Purbalingga. Luar biasa, Tarumanegara yang pada awalnya merupakan kerajaan yang impor dalam tanda kutip dari salah satu Maharishi yang dari India itu, pada akhirnya bisa menguasai wilayah Jawa Barat, Banten, bahkan sebagian Jawa Tengah. Nah, menariknya ya dari kemegahan Tarumanegara ini menghasilkan kerajaan-kerajaan lain pada akhirnya, kayak kerajaan Pajajaran, terus kerajaan Galuh, kerajaan Sunda yang merupakan terusan dari Tarumanegara dan Salokanegara. Dan ya begitulah namanya dinamika kerajaan pada waktu itu. Teknologi masih belum secanggih ini, kayak gitu. Kita lihat lagi. Ini Tarumanegara salah satu kerajaan yang cukup awet sih. Dan ini muncul apa ya, negara bagian lah kalau istilah modern. Jadi di bawahnya Tarumanegara ini wilayah Galuh.
Nah, ini udah muncul. Nah, pada akhirnya ini abad ke-7 Masehi sudah terpecah-pecah ya. Ini aku lupa. Kalau nggak salah Kalingga Sailendra sama apa gitu. Terus ini terpisah jadi Sunda sama Galuh di Jawa Barat. Sedangkan untuk Banten dia pada abad ini termasuk dalam Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini cukup menarik. Kalau pusat kotanya itu masih banyak perdebatan sih, tapi banyak ahli menunjukkan ada di Palembang atau Jambi gitu. Dan Sriwijaya ini merupakan tempat singgah ya, tempat singgah para pelajar yang ingin ke India Selatan. Jadi orang-orang Cina biasanya mampir dulu ke Sriwijaya untuk selama 6 bulan atau sampai 2 tahun itu untuk mempelajari atau kaderisasi lah sebelum ke India Selatan. Nah, banyak banget sumber sejarah itu dari Cina. Mengapa? Karena pada saat itu mereka banyak belajar di Sriwijaya gitulah. Jadi Jawa sama Sumatera itu zaman dulu selain menjadi pusat perdagangan, pusat ekonomi, juga sebagai tempat belajar. Jadi gak heran sumber sejarah kita banyak dari musafir Cina. Mereka sangat suka menulis dan mencatat sejarah Indonesia dan membantu perkembangan sejarah di negara kita. Nah, ini Mataram kuno ya, bukan Mataram Islam yang pada akhirnya menjadi Kesultanan Yogyakarta Adiningrat sama Kesultanan Surakarta. Ini jadi bukan Mataram yang new. Jadi Mataram itu ada dua, seperti Kutai tadi. Kutai kan ada dua juga, Kutai Martandipura sama Kutai Kartanegara. Nah, ini Mataram kuno, Mataram yang masih Hindu-Buddha gitu lah. Kanjuruan Jawa Timur. Cukup lama Hindu-Buddha menguasai Indonesia. Oh ya, saya skip dulu. Bicara tentang sejarah kerajaan Indonesia atau kerajaan yang ada di Nusantara itu sangat berkaitan dengan masuknya agama-agama luar dari luar wilayah Nusantara sendiri, seperti Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Islam. Itu kan sebenarnya bukan agama lokal ya, sedangkan agama lokal sendiri saat ini malah disingkirkan. Nah, itu agak polemik sih, soalnya agama-agama asli yang ada di Indonesia malah tidak ada di list KTP kayak gitu. Jadi seperti agama Sunda Wiwitan, terus Kejawen, terus agama Hindu Bali itu ada sendiri di Bali, bukan Hindu yang seperti sekarang ya. Hindu Bali kalau nggak salah namanya Hindu Dharma gitu. Namun pada masa Kiai Haji Wahid Hasim itu kalau nggak salah ditetapkan agama yang ada di Indonesia itu cuma Protestan, Katolik, sama Islam. Nah, setelah Orde baru Hindu-Buddha itu dimasukkan. Setelah Gus Dur, terus yang Konghucu. Nah, agama Konghucu itu yang terakhir. Jadi pada masa Orde Baru itu sempat ada kayak ya polemik gitulah. Mereka yang menganut agama Kejawen misalnya bingung ketika membuat KTP.
Sedangkan yang ada seperti Islam, Protestan, Katolik, sedangkan agama Kejawen tidak dimasukkan. Nah, Kejawen itu sebenarnya bukan Islam atau bukan agama lain, yaitu sebenarnya merupakan agama asli, agama lokal. Jadi mereka mau nggak mau harus memilih antara Islam, Protestan, dan agama lain. Maka dari itu nggak heran ada sebutan misal Islam KTP. Nah, Islam KTP itu awalnya seperti itu. Mereka bukan benar-benar Islam, tapi dipaksa dan tanda kutip untuk memeluk Islam. Soalnya kalau mereka nggak milih salah satu agama, biasanya dianggap ateis, terus hidupnya makin sulit karena di situ PKI, di situ komunis. Nah, itu malah mempersulit hidup. Gitu. Jadi mau nggak mau mereka memilih salah satu agama. Gitu sih singkat tentang agama yang ada di Indonesia dan polemiknya. Nah, ini Mataram dulu sampai ke Bali. Dan nah dulu Sunda itu berada di bawahnya Sriwijaya ya. Sunda ini tunduk ke Sriwijaya. Nah, ini mulai banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera ini. Nah, sebenarnya Sumatera ini dulu merupakan bagian Jawa juga. Dulu kedua pulau ini menyatu. Bisa lihat di sini. Nah, dilihat dari cekungan-cekungannya, ini udah kelihatan sih kalau ini cocok kan dari sini ke sini. Nah, beberapa juta tahun lalu ini merupakan satu pulau pulang. Jadi panjang dari Sumatera sampai Jawa itu satu pulau. Ini cukup menarik. Kediri dulu sebelum terkenal sebagai kota, Kediri merupakan kerajaan yang sangat besar ya. Sebelum Majapahit bahkan. Dia menguasai ini wilayah Madura, itu merupakan bagian dari kerajaan Kediri atau Kadiri. Jawa Timur, terus Jawa Tengah ini sama Jawa Tengah di sini juga merupakan wilayah Kediri sebelum Majapahit. Dia sudah menguasai sebagian Pulau Jawa, setengahnya lah. Dan sekarang Kediri cuma menjadi bagian dari Jawa Timur, kota, sebuah kota atau kabupaten. Menarik sih. Nah, ini udah awal kejayaan Majapahit lah, mulai berdiri. Terus ini Lumajang sama juga seperti kisah Kediri tadi. Lumajang ini merupakan sebuah wilayah yang cukup besar ya. Kalau Lumajang sekarang kan kota kecil lah, dalam tanda kutip di baratnya Jember, kota saya. Dulu Lumajang menguasai ini ada Banyuwangi, ada Jember, Situbondo, Bondowoso, dan lain sebagainya. Ini dulu masuk wilayah Belambangan ya. Itu merupakan kekuasaan Lumajang, kerajaan Lumajang. Menarik sih. Majapahit. Nah, Majapahit ini sampai menjangkau Bali ya. Nah, kenapa budaya Jawa dan Bali itu mirip-mirip? Ya, karena dulu ya ada sejarahnya bahwa
sebelum Bali ditaklukkan, ya mereka merupakan kerajaan tersendiri. Nah, Majapahit ini setelah Bali ditaklukkan, dia mengirim armada kekuatan ke Bali, terus para cendekiawannya dikirim ke Bali, dan terjadilah akulturasi ya antara Jawa dan Bali. Gitu. Bahkan kalau kita lihat di sekarang, budaya Jawa itu cenderung lebih dekat ke Bali dari Sunda, daripada Sunda. Bahkan dalam tanda kutip, kalau kerukunan ya, kerukunan antar suku bangsa gitu, kita bisa melihat keharmonisan yang lebih antara Jawa dan Bali. Soalnya bisa kita lihat sekarang seperti suku Jawa sama Sunda itu agak terjadi pergesekan gitulah, seperti Jawa terkotak-kotakan gitu antara Sunda, Betawi, Jawa, padahal mereka menduduki satu pulau yang sama. Sunda sama Galuh ini walaupun dulu merupakan wilayah Sunda ya dalam satu kesatuan, gara-gara ya pertikaian antar saudara gitulah, pada akhirnya terpisah belah. Sunda yang awalnya merupakan wilayah ini besar ini menjadi Sunda yang kecil segini, bisa menjadi Galuh. Ini Blambangan ya, Blambangan ini daerah Tapal Kuda sekarang yang saya sebut panjang kali ini, Blitar, Ponorogo dan sebagainya. Nah, ini Mataram baru ya, Mataram daerah Jogja dan sebagainya dan sekitarnya ini sudah mulai muncul pada abad ke-16. Mataram ini Mataram Islam ya istilahnya, itu konon mewarisi apa ya, keagungan Mataram kuno gitulah, dan pada akhirnya bisa menguasai Jawa. Nah, ini dibuktikan Mataram bisa menguasai wilayah Jawa karena dulu itu seorang raja biasanya bisa mengklaim dia turunan dari raja-raja yang sudah masyhur dari kerajaan sebelumnya. Seperti Mataram Islam ini, raja pertamanya mengakui bahwa dia merupakan pewaris tahta lah dari kerajaan Mataram kuno. Tapi kalau di konteks kerajaan Hindu-Buddha, mereka biasanya raja-raja tersebut menyamakan dirinya sebagai titisan dewa. Bahkan ada yang menyebut mereka sendiri adalah dewa, ada yang keturunan dewa, ada yang dewa gitu. Mengapa terjadi demikian? Ya, untuk melegitimasi istilahnya, sehingga kekuatan mereka bisa menjadi lebih kuat. Itu biasanya didukung dengan senjata-senjata sakral gitu biasanya. Semakin banyak senjata yang dimiliki atau pusaka, raja-raja tersebut akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Kalau punya pusaka gaib lah istilahnya, dan mereka jago dalam, mereka bijak gitu. Nah, ini mulai VOC datang abad ke-17 ya, sebenarnya abad ke-16 udah masuk Belanda itu. Nah, dulu Belanda awalnya atau VOC ya dalam hal ini, cuma menguasai daerah ini aja.
Mataram dulu yang sangat terasa di sini. Pada akhirnya kita dijajah berabad-abad. Nah, VOC mulai menguasai. Nah, ini udah mulai terusap pisah ya, Surakarta, Yogyakarta, kayak gitu akibat perjanjian Giyanti. Itu jadi tahtanya dibagi menjadi dua, Yogyakarta sama Surakarta. Dan semakin mengecil. Nah, ini menarik benar. Nah, ini mengapa tulisannya Diponegoro? Padahal Diponegoro kan bukan nama sebuah kerajaan gitulah istilahnya. Nah, ini ada penjelasan itu Mataram dan Gunung Diponegoro. Jadi pada tahun 1825 itu terjadi perang Jawa atau perang Diponegoro. Ya, perang yang dipimpin oleh Diponegoro. Kalau dalam buku-buku sejarah itu disebutkan bahwa pemantik ya terjadinya perang adalah Belanda membangun jalan yang melewati makam leluhur Diponegoro. Padahal yang menjadi pemantik atau yang terpancing perang itu sebenarnya bukan Diponegoro sendiri, melainkan pengikut-pengikutnya. Mengapa? Karena menurut orang Jawa, tanah itu perihal yang sangat sensitif. Kamu ganggu tanahku, kamu bakal nanggutin aku. Itu ya bisa kita lihat zaman sekarang banyak konflik gara-gara tanah, konflik bersaudara lah, nggak usah tentang konflik negara dan masyarakat kayak gitu, konflik sama tetangga, sama kerabat biasanya kan juga masalah tanah kayak gitu. Jadi memang sensitif dari dulu isu-isu tentang tanah. Dan Diponegoro ini perang Diponegoro atau perang Jawa merupakan perang yang sangat besar kala itu, menewaskan 15.000 tentara Belanda, sedangkan untuk Indonesia sendiri 200.000 lebih, 215.000 gitulah yang meninggal gara-gara perang Diponegoro ini. Untuk apa sih? Untuk ya ingin berdiri sendiri lah, ingin berdiri sendiri, nggak dikuasai asing, dan pihak Belanda ini juga mengotori Kesultanan ya, Kesultanan Mataram kayak gitu. Jadi Diponegoro ini nggak terima gitu, ya dinondai gitulah di wilayah keraton menjadi tempat maksiat kayak gitu, dibuat tempat mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu yang membuat Diponegoro makin terpantik buat melakukan perang melawan Belanda, dan itu berlangsung 5 tahun dan merugikan Belanda sekitar 15 juta gulden. Dan lawan yang membantu Belanda itulah teman Diponegoro sejak kecil gitu. Nah, ini terbagi kecil lagi. Ini udah masuk Indonesia. Ini Darul Islam kan. Darul Islam ingin membentuk negara Islam gitulah. Ya kalau kita lihat kondisi saat itu ya, katakanlah kita ya, semuanya ini Islam mayoritas, ya memang Islam. Ketika itu kan nggak ada ya wacana yang membentuk bahwa Indonesia merupakan agama wilayah yang bermacam-macam dulu lah.
Ya, kalau dilihat dari sejarah, sebenarnya Darul Islam ini yang mimpin Kartosuwirjo itu nggak punya basic agama yang kuat ya untuk mendirikan negara Islam. Mengapa? Karena dia sendiri bukan merupakan santri atau dia belajar di universitas Islam atau sebagainya, bukan. Dia cuma belajar secara serampangan gitu sama kiai-kiai yang ditemui ketika perjalanannya menjelajah Indonesia. Bahkan dia juga berguru ke guru yang sama yaitu Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto itu ada di Surabaya. Rumah Cokro Aminoto menjadi dapur revolusi lah sekitar tahun 1930-an karena di situ ada Tan Malaka merupakan pencetus negara Republik Indonesia, terus Soekarno, terus Kartosuwirjo tadi juga belajar di sana, Darul Islam. Dan ini kita sekarang Indonesia. Nah, gitu aja sih. Sebenarnya materi sejarah tentang kerajaan-kerajaan itu cukup kompleks ya. Kita agak bisa nebak yang muncul ini, soalnya memang ya namanya UTBK, mereka LMBT punya bank soal yang sangat banyak. Akan tetapi semoga setelah menonton video tadi, teman-teman bisa mempunyai bayangan lah seperti apa keadaan kerajaan masa Hindu, Islam juga. Walaupun saya nggak menjelaskan secara detail, minimal teman-teman punya keinginan yang kuat lah buat mempelajari lebih lanjut tentang kerajaan kerajaan yang pernah berkuasa di Indonesia. Kayak gitu. Oke teman-teman, yang setelah ini aku mau diskusi aja sih. Diskusi aja, ada tanya jawab. Aku nggak nyampein detail-detail tentang kerajaan, tentang prasasti kayak itu, soalnya itu bisa teman-teman temui dengan mudah di internet ya, atau buku-buku sekolah itu bisa. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan tentang soal-soal sejarah atau soal lainnya, sangat bisa tanyakan di grup aja. Khususnya aku mungkin bisa sejarah, tentu karena aku ngajar sejarah, terus tentang TPS, penalaran umum, logika kayak itu bisa tanya ke grup. Gak apa-apa walaupun judulnya sejarah jadi asik, tapi walaupun teman-teman tanya materi lainnya, no problem. Bakal aku jawab secepatnya di grup. Oke? Okay? Teman-teman ada yang ditanyakan terkait kerajaan Islam, Hindu, Buddha? Silahkan, santai aja. Oh iya, tanggal 13 tryout ya? Iya, Kak. Tanggal 13 Maret ini, kurang berapa hari ini? 8 hari, 7 hari. Sebenarnya aku udah bikin soal sih. Udah bikin soal. Ini kalau dari sejarah sama pihak Super Budget 10 suruh buat soal 20. Begitupun pelajaran lainnya. Tapi ya, ini aku baru buat 11 sih. Itu materinya cukup acak. Aku kasih kisi-kisi deh. Ini aku nyantumin materi tentang historiografi, tentang ilmu sejarah, basic-basicnya. Itu biasanya sangat sering muncul. Historiografi itu apa dan sebagainya. Terus tentang pelaku-pelaku sejarah, tentang pelaku
primer kayak gitu, sekunder primer kayak gitu, basic banget tuh harus dipelajari sih. Terus tentang Kerajaan Mataram juga muncul, tentang Kerajaan Mataram sejarahnya, khususnya Perjanjian Giyanti ya. Terus yang agak modern, aku masukin soal tentang Hindia Belanda, als ik en Nederlands, seandainya aku menjadi seorang Belanda. Nah, itu tulisan siapa? Teman-teman nanti bisa cari. Spoiler, uh, dia itu merupakan tiga tokoh pendidikan Indonesia. Pasti teman-teman tahu yang nulis andaikan aku menjadi seorang Belanda. Terus tentang syariat Islam, terus Darul Islam, kayak gitu juga teman-teman harus pelajari juga. Terus gerakan pemberontakan, PKI 65 itu cukup sering muncul juga. Terus tentang perang dingin itu teman-teman juga pelajari. Gitu aja sih. Kelas 12 ada OSBN nggak? Ada, Kak. Kapan tuh? Kalau di sekolahku belum keluar jadwalnya. Belum. Tapi Kalau di ada sekolahku Maret, Kak. Maret. Tanggal berapa? Belum dikasih tahu, cuma katanya persiapan. Udah dikasih kayak kisi-kisi gitu loh, Kak, udah. Oh gitu. Ada buku khusus gitu nggak sih buat belajar? Enggak, ya cuma kayak buku paket gitu sama PPT dari gurunya. Nggak ada kayak LKS modul gitu? UAS? Enggak ada. Nggak ada. Kasihan. Dulu aku ada sih OSBN itu. Ya cukup membantu lah walaupun LKS-nya ya nggak terlalu tebal juga. Cuma setidaknya bisa membantu belajar mana aja sih, itu sih. Belajar materi-materi rangkuman kelas 10 sampai 12 itu sih cukup membantu. Daftar materinya itu yang penting. Tapi teman-teman bisa cek di Google sih atau ngerangkum sendiri nggak apa-apa, misal nggak difasilitasi. Tuh. Teman-teman ada Kok yang sekolah gimana? sekolahku diam-diam aja kan nggak ada kabar-kabar. Ada. Sama. Kalau asesmen nasional itu gimana sih? Kurang tahu. Sekolahku tuh dari kemarin diam-diam aja nggak ada kabar-kabar ya Allah. Tidak boleh. Kemarin dapat dari itu sosialisasi gitu katanya asesmen tuh di akhir tahun Kak, jadi yang kelas 12 nggak dapat gitu sih. Gitu. Oh, iya. Iya. Aku juga pernah dengar kalau yang dapat Kalau aku gak ada apa-apa. kelas 11 sama kelas 8 gitu kan? Atau gimana sih? Asesmen Iya. Iya kan salah gitu. cukup membingungkan, tapi nggak apa-apa lah, nggak ada ya pokoknya. Aman ya, nggak ada Aman sedikit. Aman. Buat yang minjur aman, Kak. Tapi ada uji kom. Aduh. Mana jaraknya tuh deketan sama UTBK. Ujian apa? Kayak rusaknya praknya ini Februari ini, terus ujian sekolahnya Maret, habis itu UTBK-nya April, kayak kok semuanya mepet banget. Puasanya gimana itu? UTBK pas puasa nggak sih? Iya, pas puasa. Pas puasa. Aku tahun 2020 itu pasca Lebaran malah 1,5 bulan, 1,5 bulan setelah Idul Fitri, UTBK diundur soalnya. Enak sih, walaupun belajarku juga mepet. Tapi lolos ya, Kak, nggak apa-apa. Ya, nggak apa.
walaupun mepet yang penting lolos. Alhamdulillah. Sekarang tanggal ini. Februari tanggal 15 kan ya, SNMPTN. Mulai daftar maksudnya. Iya Kak. Udah mantep nggak sama jurusan yang akan dipilih teman-teman yang ikut SNMPTN? Insya Allah. Insya Allah. Aku tolak. Ikut Kenapa? semua atau cuma ikut SBM aja? Aku cuma ikut SBM aja. SNM nggak serak ya sama jurusannya. Oh gitu. Kalau Rinju tuh bahaya, takut kayak nggak tahu jawabannya gitu loh Kak. Kan aku SMK kan, terus kayak mau masuk jurusan yang sama tuh kayak nggak serak gitu. Jadi mending aku tolak aja. Yes, aku tolak. Dia dari jurusan apa ya? Aku SMK perhotelan. Kan kalau SMK kan biasanya kalau mau keterima kan harus satu jalur gitu kan. Terus daripada Linju tuh sudah tahu jawabannya, mending aku tolak aja daripada nanti milih satu jurusan yang sama tapi aku nggak serak malah batin sendiri. Aduh, mendingan aku tolak aja. SBM rencananya pilih apa? Gimana Kak? Kalau SBM nanti? Mau pilih kemananya? Ya jurusan, kampus, Mau ke psikologi. Amin. psikologi. Opsi kedua belum Gimana? ada. Kalau Oh, opsi kedua, opsi keduanya masih bingung sih, tapi kayak nggak tahu sih Kak, kayak masih mikir-mikir lagi. oke nggak apa-apa, santai. Aku dulu juga nemuin jurusanku sekarang, ya agak mepet juga. Aku juga pas SNMPTN itu kan ngambil manajemen, terus apa manajemen lagi ya. Tapi kayaknya nggak tertarik, kayak trauma gitu udah manajemen. Dulu walaupun nggak di UGM sih, dulu di UNED itu manajemen, dengan juga manajemen pendidikan malahan, dan nggak keterima. Ya, sakit hati SNMPTN karena kata teman-teman bisa lolos, ternyata enggak. Ya, akhirnya ganti kampus dan ganti jurusan dan tersesat di SBK jurusan sekarang. Alhamdulillah nyaman-nyaman aja sih. Harus berliku-liku gitu lah jalan kuliah biasanya. Kok bisa mantap sama jurusan itu, Kak? Gimana bisa serak gitu lah Kak, bisa cocok. Iya. Ya aku dulu lihat mata kuliahnya sih, lihat ya dulu pernah pingin ke UB juga, terus ya ke UB sih, Universitas Brawijaya Malang itu, terus ke UGM. Pertamanya mau ke UB juga, ke ilmu komunikasi, terus aku lihat mata kuliahnya kurang cocok gitu, terus ke UGM gitu, ya keren gitu lah, keren punya masuk UGM. Setelah lihat mau ke teknik juga, teknik industri karena cocok ke mata kuliahnya. Dipikir-pikir lagi kok kurang serp lagi, gitulah muter-muter pokoknya sampai ya browser Google Chrome itu isinya riwayat ya cuma jurusan-jurusan gitu doang isinya, riwayat browser itu. Bahkan yang dibuka ya itu aja. Kayak misal aku habis lihat jurusan manajemen GM, aku lihat mata kuliahnya kok cocok, terus besok lihat lagi, cocok gak sih? Oh iya kemarin mata kuliahnya apa ya? Aku cek lagi dan gitulah sampai berkali-kali terus tertarik ke manajemen kebijakan publik, terus pada akhirnya ke PSDK ini. Aku lihat ada tentang pemberdayaan masyarakat, terus ada kebijakan sosial, terus CSR, itu kan cakupannya cukup luas. Terjun ke masyarakat langsung bisa, bikin
organisasi pemberdayaan gitulah bisa, ke perusahaan bisa. Jadi kalau di perusahaan itu, kalau jurusanku bagian tanggung jawab sosialnya lah. Misal aku kerja di BCA lah, di bank BCA. Itu aku bagian tanggung jawab sosial, misal ngadain event seperti beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, itu bagian CSR, tanggung jawab perusahaan sosial. Terus bisa juga ngadain gimana sih caranya perusahaan kita itu bisa berdampak positif ke masyarakat sekitar. Jadi biasanya seperti industri-industri itu ada bagian CSR-nya, tanggung jawab sosial. Jadi nggak hanya perusahaan mikirin keuntungan sendiri, tapi bagaimana dia bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Terus selain itu prospek kerjanya ya, prospek karir itu bisa juga terjun ke pemerintahan secara langsung. Misal jadi staf di Kementerian Sosial atau di ya bidang-bidang sosial lah, di lembaga swadaya masyarakat juga bisa begitu. Aku lihat mata kuliahnya sih, tinggal cari di web resmi PTN-nya dan lihat mata kuliahnya gitu, dan eksplor, tanya-tanya ke kakak tingkat juga bisa gitu. Itu dulu pilihan berapa, Kak? Jurusannya? SDK Iya. pilihan satu, pilihan duanya MKP, tapi Wis. kayaknya kebalik sih. Kayaknya ketatan MKP, tapi ya gimana lagi, lebih cocok ke PSDK dan opsi keduanya MKP. Jadi bodo amat lah, untungnya masuk di pilihan satu. Kan kalau MKP ada program internasionalnya, sedangkan PSDK kan enggak. Dan secara kesempatan juga ya mirip-mirip sih, tapi agak lebih ke MKP dikit gitu. Ya agak bodoh juga kalau bicarain peluang gitu lah, lebih berpeluang masuk jurusan pertama gitu, soalnya lebih mudah, sedangkan pilihan kedua malah lebih berat persaingannya. Kalau teman-teman mau niru enggak kok, tapi jangan salahin kalau auto gagal gitu di pilihan kedua, bunuh diri lah istilahnya. Tapi ya gimana, memang cocok di itu, bodo amat sama passing grade, sama ya, keketatan. Kalau kita udah yakin, coba aja lah itu. Aku tutup 20.45 mungkin ya. Boleh tanya-tanya dulu tentang sejarah atau apa. Mungkin teman-teman request materi apa gitu. Atau kesulitan buat nyari referensi. Oh. Kalau aku itu kesulitan di materi peradaban kuno tuh loh, Kak. Kalau misalnya alurnya paham, tapi kadang tuh kan namanya kan suka susah-susah ya. Kalau di misalnya di peradaban yang di luar negeri gitu, jadinya susah buat itu diserapnya. Kayak apa ya, peradaban Mesir kuno, Sumeria kayak gitu lah. Iya, Mesopotamia. Cukup jarang sih sebenarnya untuk soal-soal kayak gitu. Kamu model nyatetnya gimana kalau sejarah? Diurutin per tanggalnya. Oh, gitu. Ya Maksudnya per tahunnya. tahun, tanggal, hebat banget bisa tahu tanggal. Kalau belajar ya, masalah nyatet itu kan sebenarnya banyak banget modelnya, tinggal disesuaikan aja. Tapi masalah kayak menghafal atau mengingat itu ya tentunya dicatat itulah, atau pakai aplikasi pembantu seperti flashcard itu. Kalau secara konvensional kan biasanya nulis flashcard ini
Misal Mesopotamia, di baliknya ditulisin apa gitu. Kalau via online bisa pakai aplikasi flashcard, ada di Google Play kok. Itu biasanya aku gunakan untuk hafalan juga, untuk hafalan kosakata bahasa Inggris atau kosakata bahasa lainnya yang cukup sulit. Aku biasanya pakai itu. Jadi bisa di custom gitulah, nggak hanya untuk belajar bahasa, teman-teman untuk nyatet-nyatet sesuatu itu bisa pakai flashcard, bisa pakai kertas fisik atau pakai aplikasi itu buat ingat. Kalau udah mulai lupa, buka lagi flashcardnya gitu, hafalin lagi. Itu aja sih. Misal sekarang ngafalin tentang Mesopotamia, terus jangan terlalu apa ya, langsung dihafalin sekarang sampai berjam-jam gitu, enggak, sambil santai gitu, diingat-ingat, terus beberapa hari lagi bisa direview lagi. Jadi jangan langsung besoknya ketika ingatan masih segar langsung direview, enggak. Ketika udah mulai lupa itu malah lebih efektif untuk belajar mengingat. Itu tipsnya. 18%. Ada yang mau tanyakan lagi ya? Semoga cepat kelar ya COVID-19-nya, bisa biar bisa ospeknya nanti bisa offline, jangan online, kasihan. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Kayak Tapi tetap feelnya seru nggak? tetap seru sih, tapi ya pengen ketemu lah, pengen ketemu temen. Ya aku walaupun di Jogja udah sebulan ini baru ketemu 2 orang temanku. Soalnya kan 14 hari pertama itu masih karantina, terus baru beberapa hari lalu ketemu teman 2 itu. Dan besok mau ketemu lagi sama, ya lumayan lah, kita ada puluhan anak gitu buat ngambil sesuatu untuk semester 2 nanti. Serunya sih seru, tapi kan kita nggak pernah ketemu secara langsung gitu. Jadi hubungan antar teman itu ya nggak terlalu akrab, soalnya nggak pernah ketemu langsung. Kalau misal kita chat ini dia tersinggung apa enggak, kita nggak terlalu tahu, soalnya nggak pernah ketemu langsung gitu. Itu sih yang cukup menjadi problem. Cukup sulit untuk mengenal seseorang kalau cuma lewat online aja, apalagi satu angkatan itu kan banyak gitu. Cocok gak sih aku ngirim chat kayak gini ke orang ini, itu misal ada kebutuhan mendadak, takutnya dia tersinggung atau apa, kurang nyaman dengan model chat kita, kan bisa aja itu. Tapi kalau aspek online seru seru aja sih, nggak panas-panas, tapi enak juga sih. Bener. Nggak bisa PPSMB offline, nggak pakai cap ya. Aku juga nyoba daftar sih, jadi Kompas untuk PPSMB 2021. Semoga bisa lolos gitu, soalnya yang daftar juga banyak sih. Pengen berdinamika di PPSMB 2021, pengen ikut menyukseskan juga. Dan semoga teman-teman juga
terima di kampus pilihan dan kampus dan jurusan pilihannya. Amin. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kalau ada yang lain, kita bisa dilanjut di grup. Gimana? Iya, nggak apa-apa, dilanjut. Oke deh. Oke, cukup segitu malam ini. Maaf banget materinya cuma ya gitu aja sih. Tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru lah, pengetahuan baru dan makin semangat belajarnya bahwa apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman lakukan selama ini nggak sia-sia kok, nggak bakal sia-sia. Nggak ada sesuatu yang sudah kamu perjuangkan mati-matian atau sudah kamu kerja itu bakal sia-sia. Enggak, setiap langkahmu itu pasti membuahkan sebuah pelajaran. Oke, tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa terus belajar dan jangan lupa istirahat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Oke.